Baik, mari kita teduhkan hati kita. Kita mau terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu, kasih sayang-Mu yang melimpah atas kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam hadirat Tuhan di hari Minggu yang terbaik yang kami nikmati hari ini. Kami mengucap syukur, kami mau satukan hati roh kami, dan kami mau bangun mezbah bagi Tuhan, sampai nama Tuhan disukakan, dimuliakan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah, berkaryalah, berkuasalah di tengah kami. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita angkat satu pujian sukacita, ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita saat pagi hari ini. Kita katakan segala puji syukur. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak. Mau bersorak karena haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Tuhan, kita semua bersuka cita, kita senantiasa datang sama Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, baik, mari kita teguhkan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia, sebab hanya Dia satu-satunya yang mengerti, yang mengenal, yang menjadi jawaban hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau satu-satunya jawaban kami. Tidak ada satupun yang dapat kami andalkan di dunia ini selain Engkau Tuhan.
Sebab di dalam Engkau kami menemukan setiap kerinduan hati kami. Di sana kami mengalami kasih Tuhan, pemulihan di dalam Engkau. Ora lama kata karala bayana masih kata rala bayana masih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Salam mencari damai. Cari damai hanya dapat dalam cari ketenangan. Saat dapat menghibur, tak seorang dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan, kalau aku cari damai. Allahku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Allahku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Dan satu dapat menghiburku, dan seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam tentang kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Rasaku dapat menghibur, dan seorang dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam rentan kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Rasaku dapat menghibur, dan seorang dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi dari awal katakan, Allahku cari, Allahku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Allahku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Dan satu dapat menghibur, dan seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lempar kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Rasaku pun dapat menghiburku, dan seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari pandang Tuhan, katakan bersama Dia, bersama
damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau ingin tantangan, bersatu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolong, hanya Yesus jawabannya. Hanya Yesus jawabannya. Hanya Yesus jawabannya. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus jawabannya. Oh haleluya, mari sembah Dia. Katakan engkaulah jawaban, engkaulah satu-satunya Tuhan yang mengasihi kami. Hati kami limpah dengan syukur, sebab kebajikanmu terbukti atas kami Tuhan. Oh haleluya, biarlah mata kami memandang selamanya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang tak pernah menjadikan kami gagal. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan kami menjadi pemenang. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Oh haleluya, mari Bapak sekarang mohon sembah Dia. Dimanapun kita berada, bangkitkan roh menyembah, bangkitkan hati dan menyembah Tuhan. Mohon sembah Tuhan. Oh haleluya, oh dia nana masih karela bayana masih. Mari Bapak Engkau bekerja saat dimanapun kami Tuhan. Rohmu menjamah setiap kami, memberikan damai sejahtera, membangkitkan roh yang mencintai Tuhan. Orala musika narana maske. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sembah Tuhan. Orala musika narana maske. Haleluya. Bersamamu hati kami tenang, bersamamu hati kami damai, sebab Kaulah satu-satunya jawaban. Oh haleluya, sebab Kau mengasihi hati kami. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Apakah itu penyakit, apakah itu kelaparan, kemiskinan, berat, apapun itu Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Sebab kami adalah tebusan darah-Mu, sebab kami adalah milik kepunyaan-Mu, dan Engkaulah Allah kami. Oh ya narala masyarakat. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan Engkau yang lebih tahu akan hidupku Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Yes Tuhan. Cara membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Yes Bapa. Cara menolong hidupku. Katakan dengan iman. Ku percaya tak Tuhan yang tak pernah dapat menjadikanmu lebih dari
Pandang Tuhan dengan iman, katakan, Engkau yang lebih tahu. Yes Tuhan, Engkau yang lebih jalan, Engkau yang lebih mengerti cara menolong hidupku. Pandang Tuhan, katakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Pandang Tuhan, katakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati. Percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Menepati janji-Mu, yes Tuhan, menepati janji-Mu. Haleluya. Ini iman kami Tuhan, ini pengakuan kami bahwa Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau tak pernah membiarkan kami, karena Engkau adalah Allah kami, dan kami adalah buatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan hati kami saat ini untuk mendengarkan isi hati-Mu. Lakukanlah apa yang Kau mau Tuhan, apa yang Kau pandang baik bagi kami. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah kami. Biarlah Roh-Mu berkarya, hamba-Mu Engkau urapi, menyatakan isi hati-Mu sampai kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, hati kami siap. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba yang melayani. Orala masyikata kanara. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu meskipun lewat online hari ini, tapi kami percaya apa yang kami kerjakan hari ini, pada jam ini, pada detik ini, dicatat pada kekekalan. Dan kehadiran Tuhan dalam persekutuan hari ini, dalam ibadah hari ini, menjadi hal yang utama dan terutama buat kami. Sebab tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kami, semua menjadi hambar, semua menjadi pertempuran yang menjenuhkan, pertempuran yang melelahkan buat hidup kami. Tapi kehadiran Tuhan itu cukup dan lebih dari cukup buat kami. Sebab ketika Tuhan hadir dalam hidup kami percaya segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Dan masa depan kami, perjalanan iman kami ke depan juga akan baik-baik saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menolong kami semua hari ini, menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh belajar sesuatu dan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Thank you untuk Om Nico dan pengurus HOC yang memberikan kesempatan saya hari ini untuk berbagi. Ya,
Tentu hari ini saya senang sekali. Yang pertama karena saya senang melihat Om Nico kelihatan lebih segar, ya. Wajahnya kelihatan lebih apa ya? Lebih apa ya? Lebih segar lah saya lihat ya. Oh, Dan Tuhan. ya, eh, saya hari ini ingin berbagi sebentar ya. Oke. Jadi kemarin saya diminta untuk diminta tema, saya ingin menyampaikan tema sharing saya hari ini adalah tentang ini, stay relevan. Ya, kenapa kita harus relevan di akhir-akhir ini, saat ini? Kalau kita memperhatikan keadaan situasi hari ini, teknologi, terutama di teknologi digital itu perkembangannya begitu cepat sekali. Ya, teknologi dalam dunia kerja berubah dengan cepat. Ya, terus kalau kita lihat selama pandemi juga gereja juga mengalami beberapa perubahan strategi dalam ibadah. Ya, yang dulunya kita nggak kenal yang namanya seperti apa yang kita lakukan hari seperti Zoom meeting hari ini, tapi sekarang sudah menjadi hal yang biasa di mana-mana dilakukan. Ya, bahkan awal bulan ini kalau saya tidak salah, salah satu gereja di Jakarta juga sudah membuka ibadah itu bukan cuma onsite seperti kayak gini, tapi mereka sudah beralih ke metaverse. Ya. Nah, apa itu metaverse yang saudara bisa nanti pelajari sendirilah, buka di YouTube atau di googling apa itu metaverse. Ya, jadi perjalanan begitu cepat sekali. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh ke dalam apa yang ingin saya bagikan hari ini, saya ingin membangun sebuah fondasi dulu, membangun sebuah dasar pemikiran dulu, supaya apa yang kemudian nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu, itu tidak membuat saudara menjadi takut atau menjadi gentar, tapi justru sebaliknya, saudara akan melihat ini sebuah opportunity atau sebuah kesempatan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan berada di future church atau gereja masa depan atau apapun yang perjalanan kita ke depan. Nah, pertanyaannya adalah buat kita, siapa saudara dan saya hari ini di hadapan Tuhan? Ya, siapa kita? Siapa saudara dan saya? Karena itu penting. Kalau saudara nggak mengerti identitas saudara hari ini siapa, itu menyebabkan kita selalu mencari-cari identitas kita dan akhirnya kita tidak punya rasa aman dalam hidup ini. Dan kemudian kalau kita tidak punya rasa aman dalam hidup ini, tentu saja waktu kita membuat perencanaan, waktu kita membuat planning ke depan, itu menjadi sesuatu yang sangat gampang sekali digoyahkan. Istilahnya mungkin ya kita seperti membangun kehidupan kita, membangun masa depan kita itu di atas pasir bukan di atas batu. Ya. Nah, perlu kita ketahui dan perlu saya ingatkan bahwa saudara dan saya itu dipilih oleh Tuhan. Ya, ingat, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dulu memilih kita. Ya, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah, saudara mesti sadar ini yang pertama, bahwa saudara dan saya itu dipilih oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memilih kita? Apakah Tuhan memilih kita secara sembarangan, secara acak? Tuhan lagi jalan-jalan terus dia nganggur, lihat-lihat terus ada saudara lihat di situ lalu dia comot saudara dan dia pilih saudara? Enggak. Tuhan juga nggak milih saudara dalam kondisi dia sedang marah atau dia sedang frustasi karena lihat gajah, lihat monyet misalnya nggak bisa disuruh-suruh, nggak bisa berpikir dengan baik, lalu tiba-tiba lihat saudara dan dia pilih saudara? Enggak. Ya, saudara, saya mau beritahu juga di sini, saya mau tekankan bahwa Tuhan memilih saudara dan saya itu tidak kebetulan. Ya, bahkan dia katakan di sini bahwa Tuhan memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Camkan ini, ya, saudara dan saya dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nah, bagaimana cara Tuhan memilih kita? Dia memilih kita dalam kasih-Nya, ya, dalam kasih-Nya. Jadi bukan dalam kemarahan, bukan dalam kefrustasian, tapi dalam kasih-Nya. Bayangkan kalau Tuhan yang adalah kasih itu sendiri, artinya Tuhan memilih kita itu dengan pribadinya, dengan segenap apa yang dia punya, apa yang dia rasa, dan apa yang dia harapkan. Karena kasih itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi waktu saudara dan saya dipilih Tuhan dalam kasih-Nya Tuhan, dalam kasih-Nya Dia, berarti Dia nggak sembarangan memilih saudara dan saya. Dia perhitungkan betul waktu Dia memilih saudara dan saya. Nah,
Supaya apa? Kita dipilih sejak dunia sebelum dijadikan. Supaya kita itu, tujuan Tuhan tuh supaya kita menjadi anak-anaknya. Nah, kalau kita dipilih menjadi anak-anaknya, mestinya kita punya pemikiran, kita punya spirit, itu bukan spirit pelayan atau spirit budak, tapi kita punya spirit anak. Ya, saudara, kalau saudara punya spirit anak, saudara akan berbeda ketika saudara melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Ya, saudara juga akan berbeda kalau saudara punya spirit budak atau spirit pelayan kalau saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, nah, apa bedanya secara garis besar? Kalau saudara punya spirit sebagai anak, waktu saudara melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, saudara melakukannya bukan karena upah, bukan karena saudara ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi karena saudara melakukannya ingin memuliakan Tuhan. Kenapa bukan karena untuk upah? Nah, kalau budak dia melakukan segala sesuatu, dia supaya mendapatkan upah, mendapatkan perkenanan. Saudara nggak memerlukan itu lagi karena sudah diperkenan Tuhan. Nah, kenapa saudara nggak membutuhkan upah lagi? Karena upah saudara itu namanya warisan, bukan upah. Ya, anak itu hadiahnya atau tujuan akhirnya. Karena dia statusnya anak, dia sudah mendapat warisan. Dan warisan tidak perlu dikejar dengan saudara supaya kerja lebih keras, saudara lebih sungguh-sungguh supaya saudara dapat warisan. Enggak, warisan didapat itu dari status. Status saudara anak, otomatis saudara akan mendapat warisan. Nah, makanya kalau sudah berangkat dari status anak, waktu saudara melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang saudara kerjakan untuk Tuhan, tujuan saudara bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi saudara melakukannya supaya saudara mempermuliakan Tuhan. Saya harap saudara bisa mengerti. Amin. Nah, Amin. kemudian yang kedua, waktu Tuhan memilih saudara dan saya, apakah saudara Tuhan menyesali panggilannya? Enggak. Kalau walaupun kita hari ini dipanggil Tuhan, kita sering meleset ke kiri, kadang-kadang kita ke kanan, kadang-kadang kita berhenti, kadang-kadang kita terlalu cepat. Ya, tapi Roma 11 ayat 29 mengatakan, waktu Tuhan sudah memilih saudara dan saya, dia sama sekali tidak pernah menyesali panggilannya. Ini keren sekali. Ya. Jadi tidak peduli saudara sedang berada dalam posisi apa hari ini, sedang terpuruk seperti apa, saudara mungkin sedang melakukan pelanggaran yang sehebat apapun hari ini, saya mau beritahu, Tuhan tidak menyesali panggilannya. Dan kasihnya itu tetap ada buat saudara, dan dia cuma bilang begini, balik nak. Ya. Jadi kalau saudara hari ini merasa, wah saya udah jauh banget dari Tuhan hari ini, saya rasanya udah susah mendengar Tuhan. Saya rasanya udah jauh dari jalur apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Tapi saya mau beritahu sama saudara hari ini, Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya. Ya, kalau saudara merasakan hari ini, sepertinya saudara merasa jauh dan Tuhan nggak berkenan kepada saudara, buang pikiran itu jauh-jauh. Sebab dari semula Tuhan memilih saudara dan saya, dan kemudian ketika Dia memilih saudara dan saya, Dia tidak pernah menyesali. Artinya begini, walaupun saudara pernah melanggar, saudara pernah jatuh, Tuhan gak menyesali panggilannya. Panggilannya, kasih karunia-Nya tetap ada buat saudara dan saya. Nah, Matius pasal yang ke-1 ayat 23 bilang begini, waktu Tuhan sudah memilih kita, dan kemudian Dia tidak menyesali panggilannya atas hidup kita, Dia nggak sembarangan waktu memanggil kita. Dia bukan Allah yang nggak bertanggung jawab, tetapi Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi saudara-saudara, waktu Tuhan memilih saudara dan saya dalam kasih-Nya, dan kemudian Dia tidak pernah menyesali panggilannya, Dia juga Allah yang bertanggung jawab. Dia menyertai saudara dan saya. Bahkan Matius pasal yang ke-28 dikatakan bahwa Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Nah, saudara-saudara, Allah yang menyertai kita, Allah Immanuel yang ada di dalam saudara dan saya itu, Dia juga adalah Allah yang disebut ini, penasehat yang ajaib. Nah, kalau Tuhan disebut sebagai penasehat yang ajaib, ada menyertai saudara dan saya, adakah persoalan yang terlalu rumit yang tidak bisa dipecahkan? Adakah sebuah pergumulan atau kesulitan yang saudara rasa nggak ada jalan keluarnya? Dia penasehat yang ajaib. Dia bukan penasehat biasa, dia penasehat yang ajaib. Bahkan dia penasehat yang menciptakan langit dan bumi ini. Mana mungkin dia kekurangan hikmat, mana mungkin dia kekurangan nasihat buat saudara dan saya. Ya. Yang kedua, Allah yang menyertai saudara dan saya ini adalah disebut Allah yang perkasa. Adakah batu atau gunung yang terlalu besar buat Tuhan untuk pindahkan dalam hidup saudara? Adakah persoalan yang terlalu sulit buat Tuhan untuk hancurkan dalam hidup saudara?
Adakah sakit penyakit yang terlalu sulit buat Tuhan untuk lakukan kesembuhan buat dia? Dia Allah yang perkasa. Dia bisa lakukan apa saja dalam hidup kita. Kemudian dia juga disebut Bapa yang kekal. Ya, dia bukan cuma menjadi Bapa pada saat kita di dunia saja, tetapi sampai pada kekekalan. Dan dia tetap statusnya sebagai Bapa kita. Dan yang terakhir, dia disebut juga sebagai Raja Damai. Saya rasa kalau saudara hari sedang stres, khawatir, dan seterusnya, berarti saudara sebenarnya begini, saudara sedang tidak mempercayai dia sebagai Raja Damai dalam hidup saudara. Bahkan dikatakan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita, itu damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Bahkan kalau dunia tidak sanggup memberikan damai sejahtera, Tuhan bisa memberikan damai sejahtera yang berbeda dari yang dunia berikan buat kita. Sebab damai sejahtera yang dia berikan, dunia tidak bisa berikan. Dan cuman dia yang bisa berikan damai sejahtera buat kita. Wow. Bayangkan, ya, saudara dipilih dalam kasihnya, bahkan sejak dunia ini belum dijadikan dia sudah pilih kita, dan waktu dia memilih kita, dia tahu resikonya kita bakal belok kiri, belok kanan, tapi kemudian begini, dia tidak menyesali panggilannya. Dia tetap pada panggilan pertamanya. Dan kemudian waktu dia sudah panggil saudara dan saya, dia menyertai kita, Allah Immanuel. Dan dia menyertai kita bukan cuma hari ini saja, tapi dia menyertai kita sampai pada kekekalan. Dan Allah yang menyertai kita itu disebut orang sebagai penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kurang apa hidup kita coba hari ini? Kalau kita punya Allah yang seperti ini, dan Allah yang begitu mengasihi kita, dan dia ada bersama dengan kita. Ya, saudara, disertai Tuhan. Itu menjadi kunci buat kita hari ini. Disertai Tuhan adalah esensi kehidupan. Kita bisa belajar dari yang namanya Musa. Musa itu memimpin bangsa Israel. Wah, kita tahulah, saudara bisa baca dalam kisah Keluaran itu bagaimana orang-orang Israel ini begitu susah sekali dipimpin. Dan itu sebabnya Tuhan memilih Musa. Waktu Tuhan memilih Musa, Tuhan tahu persis hatinya Musa. Musa dibentuk sedemikian rupa sama Tuhan, sampai kemudian Musa juga punya sebuah kesadaran, punya ketergantungan yang sangat tinggi kepada Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-33, Musa berkata kepada Tuhan waktu dia mau berjalan meninggalkan satu tempat ke tempat yang berikutnya. Musa bilang sama Tuhan begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, dan seterusnya sudah bisa baca ini. Ya, bagaimana seorang Musa, ya, yang memimpin bangsa Israel yang besar itu, dia sangat mengandalkan Tuhan. Dia sangat butuh disertai oleh Tuhan. Dia sampai-sampai dia bilang begini sama Tuhan, kalau Tuhan nggak melangkah lebih dulu, saya nggak melangkah. Kira-kira begitu. Yosua juga sama. Ya, setelah Musa selesai, kemudian Yosua melanjutkan perjalanan menyeberangi Sungai Yordan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yosua, dan Tuhan menyertai Yosua. Demikianlah aku, Tuhan, akan menyertai engkau. Tuhan bilang begitu sama Yosua. Kemudian Mazmur pasal 51 ayat 11, kita bisa lihat di situ. Daud ketika dia bahkan jatuh di dalam dosa, ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, dia kemudian tidak datang kepada prajurit yang hebat. Dia tidak datang kepada sekutu-sekutu kerajaannya. Kita tahu Daud selama memimpin menjadi raja, tidak ada satu kerajaan pun yang tidak ditaklukkan oleh Daud. Setiap dia perang, dia pasti menang. Nah, waktu dia jatuh dalam dosa, dia nggak minta sekutunya datang untuk membantu dia nggak minta prajurit terhebat yang datang kepada dia, panglima-panglima perangnya hebat kepada dia untuk membantu membackup dia. Enggak. Yang Daud lakukan, dia datang kepada Tuhan, dan dia bilang begini, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Kenapa? Karena Daud sadar betul penyertaan Tuhan itu esensi kehidupan. Karena Daud sadar betul penyertaan Tuhan artinya berkat Tuhan ada bersama dengan dia. Nah, Yusuf ini yang paling kita lihat contoh yang paling gamblang sekali. Ya, dikatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi kunci untuk segala sesuatu berhasil untuk kita kerjakan adalah disertai Tuhan. Kata disertai Tuhan di sini, saudara bisa terjemahkan juga, saudara diberkati Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau saudara hidup diberkati Tuhan, saudara disertai Tuhan, itu artinya saudara sama dengan saudara diberkati Tuhan. Buktinya Yusuf ketika disertai dengan Tuhan, apa saja yang dia buat itu berhasil. Apa saja yang disentuh oleh Yusuf, dia berhasil. Dia menjadi raja
sudah menjadi raja di dalam rumah Potifar, kemudian juga menjadi raja di dalam penjara, dan kemudian dia menjadi orang punya kekuasaan nomor 2 di Mesir. Bayangkan saudara, Mesir yang begitu berbeda dengan Yahudi bisa dikuasai, bisa diperintah oleh seorang Yahudi. Nah, itu dia. Saya mau beritahu sekali lagi bahwa disertai Tuhan adalah esensi kehidupan. Betapa hebatnya Tuhan yang Allah Immanuel tadi, yang kita sebut penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, itu menyertai kita, menyertai saudara dan saya sampai hari ini, bahkan sampai pada kekekalan. Nah, saya mulai masuk pada tema bahasan kita hari ini. Setelah saudara sadar siapa diri saudara, dan siapa Tuhan saudara, dan apa rencana Tuhan dalam hidup saudara, dan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, saudara harus siap mengalami perubahan-perubahan ke depan ini. Di awal pembukaan saya bilang bahwa perubahan begitu cepat sekali. Dan dunia hari ini sedang mengalami perubahan yang begitu cepat. Ya, kalau dulu mungkin orang setiap kali ngomong perubahan 5-10 tahun kemudian dia bisa baru terlaksana perubahannya. Tapi hari ini kadang-kadang dalam hitungan jam orang sudah berubah. Ya, orang hari ini baru mereview, baru pengamat baru ngomong hari ini di TV, besok tiba-tiba situasinya udah berubah drastis. Ya, perubahannya sangat cepat sekali. Teknologi berkembang begitu cepat. Ya, nah pertanyaannya, apakah saudara dan saya siap mengalami perubahan dan dunia yang sedang berubah hari ini? Ya, nah kalau saudara pernah tahu seorang yang namanya Profesor Renal Kasali, nah saudara bisa dengarkan dulu sebentar. Kita bahas ledakan yang ke-8, yaitu ledakan useless generation. Ya, useless, bayangkan apa yang terjadi ketika di mana-mana perusahaan-perusahaan kemudian menggunakan cara otomatisasi. Pelajaran ini telah kita lihat ada di banyak tempat. Bukan hanya di sini, tapi juga ada di mancanegara. Penyebabnya tentu saja adalah karena biaya produksi untuk menghasilkan robot, sistem, software, dan lain sebagainya telah turun begitu besar. Turunnya sekitar 65%. Sementara biaya tenaga kerja di seluruh dunia setiap tahun itu mengalami peningkatan antara 2-15%. Jadi ini sebuah paradoks sekali. Di satu pihak biaya tenaga kerja, biaya untuk menggaji kita itu mengalami peningkatan. Sementara biaya penggunaan robot sebagai pengganti kita itu justru semakin murah, semakin murah, semakin murah. Apalagi ditekan oleh pandemi. Perusahaan-perusahaan tidak bisa berproduksi karena perusahaan harus melakukan social distancing. Tapi manusia bisa bekerja dengan menggunakan robot atau cobot, kolaboratif robot. Robot yang bisa bekerja sama dengan manusia. Jadi manusia di depannya bukan dengan manusia lain, tetapi dengan benda, yaitu robot. Sepanjang tahun-tahun ke depan akan terjadi pengurangan tenaga kerja di seluruh dunia akibat otomatisasi ini. Ada 47% tenaga kerja di seluruh dunia yang dapat digantikan oleh mesin pada tahun 2025 nanti. Dan yang terbesar adalah para pekerja kelas menengah menurut PwC, sekitar 44%. World Economic Forum sendiri memberikan angka yang lebih moderat, angkanya lebih rendah, yaitu 85 juta orang yang akan terdampak. Dan pekerjaan-pekerjaan yang terdampak itu sudah kita lihat di mana-mana. Misalnya saja contact center atau customer service, kemudian data entry, admin, akuntansi, auditor, pekerja pabrik, driver, penjaga pintu tol, SPBU, dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar yang ada di setiap negara. Kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi di Amerika Serikat. Penggunaan robot industri selama pandemi telah meningkat sekitar 14%. Dan ada 20 juta pekerja yang akan kehilangan pekerjaan sampai tahun 2030. Bahkan working hour-nya saja telah turun sekitar 13%. Diperkirakan akan ada sekitar 33% pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Bagaimana di Indonesia? Menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2019, ternyata akan ada 23 juta pekerjaan yang dapat digantikan robot. Tetapi ada sekitar 40 jutaan pekerjaan baru yang bisa diciptakan. Hanya saja pekerjaan-pekerjaan yang tadi menjadi useless itu belum tentu otomatis bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan baru yang tersedia. Saya menduga sekitar 20% saja. Karena ada 10 juta pekerjaan yang benar-benar baru yang memerlukan keterampilan-keterampilan
bahkan bisnis proses dan cara kerja yang baru. Selama pandemi di Indonesia diketahui bahwa ada sekitar 4,4 juta orang yang keluar dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan ada 1,8 juta pengangguran yang terdampak oleh COVID-19. Kalau pada tahun 2018 sebelum terjadi pandemi jumlah pengangguran itu sekitar 7,07 juta, maka pada bulan Agustus tahun 2021 telah mencapai 9,1 juta. Dan ternyata pengangguran ini menyebar luas sekali. Menurut data yang diberikan oleh pihak Kadin tahun 2020, industri yang paling terdampak itu adalah tekstil sekitar 2,1 juta. Kemudian transportasi darat 1,4 juta orang menganggur. Para pekerja di restoran 1 juta. Perhotelan 400.000. Mereka yang bekerja di sektor industri sepatu dan alas kaki terdampak di 500.000. Retail 400.000, farmasi 200.000, dan lain-lainnya sekitar 400.000. Cukup besar, namun ini tidak terjadi hanya di Indonesia, terjadi di seluruh dunia. Bahkan ada negara-negara yang jumlah penganggurannya lebih besar lagi. Dan di mana mereka mengalami pengangguran? Yang terbesar itu justru ada di perkotaan. Jika sebelum pandemi angka pengangguran hanya sekitar 6,5%, maka pada tahun 2021 telah menjadi 8,3%. Kalau di desa, saya tidak mengatakan berdasarkan data tidak terjadi peningkatan. Juga terjadi peningkatan, namun pertumbuhannya begitu kecil. Dari 3,7% sebelum pandemi menjadi 4,17%. Tentu saja tenaga kerja muda yang tadinya berada di perkotaan harus disambut dengan pekerjaan-pekerjaan baru di desa. Maka dana desa bisa menjadi penyelamat kalau desa bisa memilih pemimpinnya yang amanah. Kita menyaksikan banyak perusahaan telah melakukan inisiatif-inisiatif yang sangat penting. Misalnya dalam dunia IT telah ada GitHub Copilot AI yang dibuat untuk bisa menulis coding secara otomatis. Kemudian kita juga lihat Amazon misalnya telah mempunyai software untuk bisa menyortir barang di warehouse, bahkan melakukan pengiriman-pengiriman di dalam gudang secara otomatis. Ada chatbot yang bisa digunakan untuk menggantikan customer service atau customer contact center. Dan kemudian juga ada lagi upaya-upaya untuk membuat AI atau otomatisasi dalam bidang HRD. Softwarenya bernama ATS, ini bisa digunakan untuk men-screening kandidat. Dan di pabrik-pabrik bisa digunakan cobot yang produksinya sekarang meningkat terus, bahkan peminatnya sangat besar. Di dalam pertanian kita juga melihat ada software yang bernama Rich Bertani. Oleh karena itu continuous learning dan semangat untuk mengeksplor pengetahuan dan keterampilan baru sangat dibutuhkan. Sebuah studi yang dilakukan oleh McKinsey mengatakan bahwa 87% SDM di seluruh dunia mengalami skills gap. 50% SDM di seluruh dunia memerlukan pelatihan ulang. Angkanya diperkirakan sekitar lebih dari 120 juta pekerja yang membutuhkan pelatihan ulang ini menurut IBM pada tahun 2020. Namun demikian, saya memberikan catatan bahwa pemimpin di seluruh dunia termasuk pemimpin Indonesia telah memberikan upaya yang sangat besar untuk melatih ulang tenaga kerja. Hanya saja sayangnya apa yang mereka cari ternyata masih melakukan overcrowding. Menurut studi yang kami baca, ternyata sebagian besar para pengguna kartu prakerja menggunakannya pada cara membuka bisnis kopi. Bayangkan kalau semua orang kemudian membuka bisnis kopi. Harga kopi menjadi murah dan siapa yang akan minum kopi di sana kalau di mana-mana ada kedai-kedai kopi dan pembelinya tentu akan terbagi. Dan yang juga perlu kita kritisi adalah para pengguna kartu prakerja yang justru menggunakannya untuk kelas-kelas gaya hidup. Misalnya saja kelas yoga, peminatnya banyak sekali. Tentu saja perlu kita hargai upaya-upaya yang dilakukan oleh para pencari pekerjaan yang mencari kursus-kursus yang lebih bermanfaat bagi hidupnya. Namun harus dicatat bahwa para penyelenggara kursus online belum bisa menawarkan kursus-kursus yang baik. Ini adalah catatan kita. Useless Generations adalah sebuah persoalan besar yang harus dihadapi para pemimpin di kemudian hari. Stay relevant. Nah, saya coba summary-kan apa yang disampaikan oleh Profesor Renal Kasali. Ya, dia bilang bahwa kira-kira pada tahun 2025, berarti kurang lebih 3 tahun ke depan, di dunia akan ada 47% pekerjaan akan digantikan oleh robot. Nah, di mana 44%-nya
itu ada di sektor menengah atau sektor yang ya seperti sekarang kita kerja lah. Mungkin ada orang bekerja di IT, di bidang keuangan, ya, accounting, dan lain-lain sebagainya. Dan itu sekitar ada 85 juta orang yang akan terdampak dengan perubahan ini. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri akan kira-kira ada 23 juta pekerjaan yang digantikan oleh robot. Ya. Nah, kabar baiknya adalah setelah 23 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh robot itu, akan muncul jenis pekerjaan yang baru, yaitu kira-kira ada 40 juta pekerjaan baru yang akan tercipta. Nah, ini lebih banyak Bapak Ibu, ya. Yang akan digantikan robotnya 23 juta, pekerjaan barunya yang muncul 40 juta. Namun sayangnya, dari 40 juta pekerjaan itu, kira-kira hanya sekitar 20% dari 23 juta orang yang tadi kehilangan pekerjaan, ya, kurang lebih berarti sekitar 4 juta orang atau kurang lebih 5 juta orang, yang bisa memenuhi 40 juta lapangan pekerjaan ini. Kenapa? Karena ada gaps, ya, ada gap skill. Orang-orang yang 23 juta ini nggak bisa masuk ke pekerjaan yang baru, yang ada lapangan pekerjaan yang tercipta yang 40 juta ini. Ya, jadi dari 23 juta itu diperkirakan hanya kira-kira ya 20% itu sekitar 4,6 juta. Paling ya 5 juta orang aja yang bisa melanjutkan pekerjaan ke jenis pekerjaan yang baru ini. Nah, sementara sisanya yang 18 juta berarti ada potensi untuk kehilangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Ada 87%, bayangkan, skill gap-nya. Ya. Jadi, diperkirakan kira-kira perlu sekitar 50% pekerja-pekerja yang ada sekarang ini, itu perlu di-training ulang untuk menyesuaikan diri dengan teknologi yang terbaru ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, inilah situasi yang sedang kita hadapi. Dunia berubah begitu cepat. Ya. Orang sekarang udah mulai yang disebut dengan era digitalisasi, ya, kita udah nggak asing lagi mendengarkan istilah-istilah ini, ya. Dan ke depan ya, digitalisasi ini akan makin cepat perubahannya, dan perubahannya itu eskalasinya itu udah nggak bisa nunggu. Saudara pikir akan terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan? Enggak. Ya. Saya bilang tadi mungkin dalam hitungan hari, bahkan karena hitungan jam itu perubahannya begitu cepat sekali. Nah, inilah saudara-saudara dunia yang sedang kita hadapi hari ini ke depan. Ya. Nah, saya masuk kepada tema besar kita hari ini, relevan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita kemudian bisa tetap relevan dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depan ini. Ya. Nah, kata relevan sendiri, kalau saudara melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah kait-mengait, bersangkut paut, berguna secara langsung. Ya, kalau bahasa anak-anak sekarang ya bisa nyambung lah gitu ya. Nah, makanya saudara perhatikan, kalau anak-anak saudara, ya, mereka udah perubahan cara berbicaranya udah berubah, ya, cara pandangnya berubah, cara mereka beraktivitas sudah berubah dengan cara kita. Nah, kalau kita nggak relevan dengan mereka, kita akan sulit nyambung ketika kita berbicara dengan mereka. Begitu juga di dunia kerja, di dunia pelayanan. Ya, di dunia kerja hari ini kalau teknologi begitu cepat berubah, dan sementara kita merasa, ya saya udah kerja, udah punya pengalaman 20 tahun, 30 tahun, ngapain saya berubah gitu kan? Dengan pengalaman saya cukup. Nggak bisa, saudara. Saudara pasti akan tertinggal kalau saudara nggak belajar dan mengikuti perkembangan zaman hari ini. Ya, artinya kalau saudara nggak relevan, ya saudara nggak menjadi jawaban buat dunia yang sedang saudara hadapi hari ini, baik di dunia kerja, di keluarga, di pelayanan, atau dimanapun saudara ditempatkan hari ini. Ya, relevan adalah menjadi sebuah kata kunci untuk kita bisa bergerak terus ke depan dalam kehendak Tuhan. Ya, nah apa yang Alkitab katakan tentang relevan ini? Nah, saya mengambil dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Waktu saya merenungkan ini, kira-kira apa yang cocok buat kita untuk menghadapi dunia yang sedang berubah begitu cepat ini. Dan Tuhan ingatkan saya bahwa kita, saudara dan saya, dikatakan oleh Alkitab adalah garam dunia dan terang dunia. Nah, garam dunia dibilang begini, kalau dia tidak asin lagi, kalau garam tidak asin lagi, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Waduh, diinjak itu nggak enak, sudah ada di bawah, ya, nggak dihargai, nggak dipakai lagi. Nah, kenapa garam bisa dibuang dan diinjak? Ya, kenapa nggak dibuang di tempat sampah yang bagus atau dibuang di kebun, ya, supaya dia nggak terinjak? Nah, karena begini, garam itu punya 3 unsur: garam, klorin, dan magnesium, kalau saya tidak salah.
Nah, kalau garam yang tidak asin itu di zaman dulu, itu biasanya kenapa? Petani garam itu biasanya dia nggak lupa tutupin itu garam, dia kena embun. Nah, garam tuh jadi nggak asin, ya. Nah, gagal asinnya istilahnya. Dan itu nggak boleh dibuang sembarangan, walaupun garam itu udah nggak asin. Kalau dibuang di kebun, di tempat pertanian, itu menyebabkan tumbuh-tumbuhan atau pohon bahkan itu bisa mati. Ya, makanya dia nggak boleh buang di sawah, di ladang, di tempat pertanian. Dia harus dibuang di jalan. Nah, karena dibuang di jalan, otomatis diinjak orang. Nah, kira-kira itu kenapa Tuhan mengatakan bahwa dia kalau nggak asin lagi dibuang dan diinjak orang. Dan dibuangnya itu di jalan, Bapak Ibu, bukan di sawah atau di ladang yang bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Ya, karena kalau garam ditaruh di situ, mati semuanya. Nah, makanya dibuangnya di jalan. Nah, karena dibuang di jalan, ya bisa diinjak siapa saja. Nah, artinya kalau saudara nggak asin ya saudara nggak dipakai lagi. Kira-kira begitu, ya. Yang kedua, demikian juga kamu itu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Perhatikan, terangmu harus bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita kupas satu-satu, ya. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50 maksudnya. Dia mencatat begini, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Ya. Artinya Markus sedang menegaskan kepada kita, hendaklah kamu itu selalu asin gitu. Nah, dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Nah, saudara, fungsi garam itu yang pertama mengawetkan, yang kedua dia menambah rasa. Ya kan? Nah, kita bisa lihat tuh, kalau di laut, di pantai itu kita bisa melihat ada ikan asin yang diawetkan itu pakai garam, ya. Nah, kemudian dia menambah rasa. Bayangkan, saudara, kalau makan sayur, ya, garam itu tidak terlihat, tapi dia punya rasa. Artinya apa? Artinya garam itu bicara tentang ini, pengaruh. Ya. Dia nggak terlihat, garam itu nggak terlihat, tapi dia punya pengaruh. Nah, artinya kalau saudara nggak asin, saudara itu nggak punya pengaruh, Bapak Ibu. Ya. Bisa nangkap, saya harap ini bisa nangkap, ya. Jadi kalau saudara nggak asin, maksudnya saudara tuh nggak punya pengaruh. Maka itu saudara harus tetap asin. Nah, kenapa saudara supaya punya pengaruh? Saudara harus, kalau saudara punya pengaruh, saudara punya daya ubah. Ya, saya cerita tadi tentang Yusuf. Bayangkan Yusuf itu seorang Yahudi, dia ada di Mesir, tapi Mesir tunduk pada apa yang dikatakan oleh Yahudi. Itu aneh banget di zaman itu. Tapi karena Yusuf punya pengaruh, dia punya posisi, dia punya daya ubah. Apa saja yang dia katakan dituruti oleh seluruh Mesir. Ya, itu kenapa sebabnya Alkitab mengatakan bahwa kita harus punya pengaruh. Nah, bagaimana kita punya pengaruh? Ya, kita harus relevan. Kita harus relevan, kita harus terus belajar, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah menyerah dengan situasi dan keadaan yang sekarang berubah dengan begitu cepat. Kenapa? Karena di awal tadi saya sudah bilang bahwa saudara dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan nggak milih saudara dengan sembarangan, dan Tuhan yang memilih saudara itu Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Jadi saudara itu punya paket komplit, ada kualitas ilahi dalam diri saudara. Bahkan Mazmur pasal yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan itu memahkotai saudara dan saya dengan kemuliaan. Nah, kata kemuliaan itu kita tahu bahasa aslinya kabot atau bobot. Jadi waktu Tuhan ciptakan saudara dan saya, Dia menciptakan kita dengan segala kemuliaannya, artinya dengan kualitas Tuhan. Kualitas Tuhan itu ada dalam diri saudara dan saya. Camkan itu. Tuhan menaruh kualitasnya dalam diri saudara dan saya. Karena saudara dan saya punya kualitas Tuhan, saudara harusnya nggak perlu menyerah dengan keadaan, dengan perubahan. Tetapi justru ini menjadi sebuah opportunity buat saudara dan saya, karena saudara punya kelebihan dibandingkan dengan orang-orang di dunia sana. Ya, ingat, yang pertama, fungsi garam itu harus asin. Dia punya pengaruh dan kemudian dia punya daya ubah. Ya. Nah, yang kedua, dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Jadi terang itu jangan disembunyikan. Jadi kualitas hidup saudara itu jangan disembunyikan. Nah, dulu saya punya salah persepsi, Bapak Ibu. Karena saya pikir pengaruh itu bicara soal posisi, bukan posisi tapi pengaruh. Nah, saya pikir saya di belakang layar aja, nggak usah kelihatan orang.
Nah, masalahnya begini, kita sering kali gini, yang penting kan kita kerja buat Tuhan, ya kan? Kita nggak usah dilihat orang. Nah, masalahnya gini, Tuhan tahu, tapi atasan saudara nggak tahu. Ya kan? Nah, akibatnya saudara nggak terlihat. Dan kalau saudara nggak terlihat, saudara nggak akan terpilih. Dan kalau saudara nggak terpilih, saudara nggak punya pengaruh. Dan kalau saudara nggak punya pengaruh, maka saudara nggak punya daya ubah. Itu bukan tujuan Tuhan buat saudara. Saudara dan saya ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang punya pengaruh. Karena saudara itu garam dan terang di tempat saudara berada hari ini. Ya, jadi jangan pernah sembunyikan itu. Jangan pernah sembunyikan terang saudara. Jangan pernah sembunyikan kebaikan saudara. Karena justru ketika saudara memperlihatkan kebaikan, saudara sedang ini memuliakan Bapa yang di sorga. Ya, oke. Nah, coba saudara perhatikan foto nomor 1 dan nomor 2. Foto nomor 1 itu wajahnya nggak kelihatan, nggak gitu jelas. Kenapa? Karena ada cahaya yang lebih terang di belakangnya. Sementara foto yang nomor 2, sudah bisa lihat wajahnya lebih jelas. Kenapa? Karena dia ambil di posisi yang jauh lebih terang. Makanya gini, kalau kita ngambil foto, kita harus selalu berada di tempat yang lebih terang. Supaya apa? Supaya kita kelihatan. Ya, maksudnya apa ilustrasi ini? Jadi dengan kata lain, kebaikan dan kualitas hidup saudara dan saya itu harus selalu terlihat oleh orang lain. Jadi kalau ada di satu tempat hari ini, sudah ada di tempat yang orang misalnya sama-sama punya prestasi, maka saudara harus punya prestasi yang lebih dari orang itu. Kalau ada orang yang punya skill yang bagus, saudara harus selalu punya skill yang lebih baik dari orang itu. Kalau ada orang yang bisa berbuat baik, saudara harus kelihatan lebih baik dan harus bisa melakukan lebih baik, supaya kemudian orang bisa melihat kebaikan saudara. Dan waktu orang melihat kebaikan saudara, ingat, Tuhan, Bapa kita di surga, dipermuliakan lewat apa yang kita kerjakan. Ya. Saudara, ingat, kita ini adalah garam dan terang dunia. Kita harusnya punya pengaruh, bukan dipengaruhi. Kita harus lebih tampil, lebih terlihat dibandingkan orang lain. Nah, saya harap dengan perumpamaan ini sudah bisa paham. Ya. Jadi, sekali lagi bukan kita bermaksud untuk menyombongkan diri kita, tetapi kita memang perlu memperlihatkan prestasi kita untuk dilihat oleh atasan kita, oleh orang-orang di sekitar kita, supaya apa? Supaya Bapa di surga dipermuliakan lewat hidup kita. Dan saudara dan saya punya kemampuan itu. Ya, sebab Tuhan menaruh kemuliaannya dalam diri kita. Sebab Tuhan menaruh hikmatnya dalam diri kita. Kita nggak mungkin kekurangan hikmat harusnya. Ya, jadi saudara dan saya ini punya potensi yang luar biasa untuk perubahan ke depan ini. Ya, nah, bagaimana supaya kita tetap bisa relevan? Saya cuma mau bagikan hal yang sederhana ini. Yang pertama, saudara, renungkan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ya, tadi di depan saya sudah bagikan. Siapa saudara, bagaimana Tuhan memilih saudara, dan Tuhan yang menyertai saudara dan saya itu seperti apa. Ya, lihat, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur pasal yang pertama ayat yang 1 dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara dan saya, iya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara mau berhasil berjalan ke depan, ya, saudara mau jadi garam dan terang dunia, yang pertama-tama saudara harus lakukan ini, renungkan firman Tuhan. Sebab ketika saudara merenungkan firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab firman Tuhan akan menambahkan hikmat saudara, firman Tuhan akan menolong saudara dalam segala hal, untuk kemudian saudara berdiri dan berjalan sebagai pemenang. Yang kedua, bangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan, artinya saudara berdoa dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dan efek dari orang yang membangun hubungan, dia akan mirip dengan orang yang dia bangun hubungan. Kalau saya banyak berhubungan dengan Om Nico misalnya, maka lama-kelamaan saya akan mirip dengan Om Nico. Kalau saya bangun hubungan dengan Tuhan, lama-kelamaan saya akan mirip dengan Tuhan. Dan waktu saudara dan saya mirip dengan Tuhan, karakter saudara dibentuk sama Tuhan, saudara akan punya kesempatan besar di depan. Karena begitu saudara punya karakter Kristus, wow, itu karakter yang excellent, ya, sikap yang excellent, saudara akan gampang sekali muncul ke atas. Ya, yang ketiga, jangan pernah berhenti belajar. Saudara, ya, wah tapi saya udah tua Pak, saya udah kerja juga udah pengalaman dan sebentar lagi pensiun, ngapain sudah belajar, ya?
tetap saudara harus belajar. Ya, sebab itu Roma 12 Paulus mengingatkan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, pembaharuan budi itu artinya pembaharuan pikiran, cara pikir, pola pikir. Dan satu-satunya cara ya saudara harus tetap belajar. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Jangan karena usia sudah tua, ya kan sudah mau pensiun lalu kita berhenti belajar. No. Kita tetap harus belajar. Ya, renungkan firman Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, jangan berhenti dengan belajar. Nah, saya tutup dengan ini. Stay connected in Jesus. Tetap terhubung dengan Tuhan. Kemudian stay relevan karena hari esok adalah hari ini. Jadi, kalau saudara ingin mencapai hari esok, saudara mulai bertindak hari ini. Bagaimana cara saudara bertindak hari ini? Renungkan firman Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, dan jangan berhenti belajar. Saya selesai. God bless you all. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Sepuan.